Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap kami. Ketika di dalam perjalanan beriman ini, kami seringkali mungkin diperhadapkan pada situasi-situasi sulit yang membuat kami angkat tangan, kami mau menyerah. Tapi kami bersyukur Allah turut bekerja, Allah turun tangan, menolong kami, mendorong kami, memberikan semangat kepada kami, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak serta-merta merasa seorang diri, karena ada Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan hari ini kami ingin mendengarkan suara Allah berbicara kepada kami. Kami juga percaya bahwa tanpa pencerahan dari Roh Kudus, tidak ada pengertian akan kebenaran. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Tolong kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang membukakan mata hati kami, menyingkapkan kebenaran demi kebenaran, sehingga setelah firman dibaca dan diuraikan, hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan lagi, dan kami semakin beriman kepada Tuhan. Engkau juga urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini ya Tuhan, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan sederhana dan dipahami oleh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa beribadah dan kita akan membahas satu topik yang penting tentang kehidupan yang digerakkan oleh iman, Saudara. Nah, Saudara-saudara, kita buka terlebih dahulu ayat Alkitabnya, ya, buka Alkitab kita dari Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat 1 hingga ayat 10. Biarkan Alkitab itu terbuka, ya, entah itu handphone atau Alkitab cetak, dan silahkan nanti ikuti. Saya akan membaca secara perlahan-lahan bagian demi bagian ya Saudara. Nah, Saudara-saudara, siapa di sini yang suka nonton film, paling demen tahu akhirnya dulu baru nonton di awalnya? Ada gak? Oh ada ya, oh ada ya. Ternyata ada orang-orang aneh seperti Saudara. Saya juga sebenarnya sama ya seperti itu. Saya lebih suka kadang lebih penasaran aja kalau udah tahu akhirnya baru lihat detailnya. Tapi ada orang yang jangan dong, gue pengen penasaran gue tuh dibangun dari awal. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama nanti endingnya itu disimpan di akhir. Nah Saudara, itu tentu saja tidak ada persoalan dengan hal itu terserah Saudara ya. Saudara yang nonton film, bukan saya. Tapi saya ingin membaca kita itu ada keindahannya sendiri Saudara. Membaca sesuatu dari akhir, lalu kemudian kita dibangun rasa penasaran, kira-kira apa yang terjadi di awalnya. Nah saya ingin kita baca teks ini mulai dari akhirnya Saudara. Ya. Tadi Saudara Ian ajarin saya gini, kalau pencet ini harus kayak gini ya. Soalnya tadi di sini agak kurang jadi gini ya. Coba ya. Wah, belum bisa. Saya belum tekan. Oke. Coba ya. Bisa, puji Tuhan ya. Oke, Saudara, kita baca dulu ini akhir ceritanya. 1, 2, 3. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke, Saudara, biarkan Alkitab terbuka dan perhatikan ini cerita akhirnya. Ada orang sehat kembali. Kira-kira ini ceritanya happy ending atau sad ending, Saudara? Happy ending, ada yang sehat. Jadi kita coba menduga-duga Saudara, ada orang yang sehat. Berarti di awal ada orang yang lagi sakit, mungkin besar, kemungkinan dia ini sakit keras. Dan kemudian sehat. Berarti apa yang membuat dia sehat? Mungkinkah ada mujizat atau apapun itu, tapi ini cerita yang hasil akhirnya happy ending. Nah Saudara, kalau dari sini saja, kalau kita ini sutradara Saudara, kira-kira kalau dikasih endingnya kayak gini, Saudara sekarang bikin judul filmnya mau judulnya apa? Coba mau bikin judul filmnya apa nih? Ada orang sehat kembali. Apa? Kesembuhan ilahi.
Atau apa saudara? Judul filmnya mungkin kita akan kasih sakit-sakit dahulu, sembuh-sembuh kemudian. Atau apa kira-kira? Ya saudara, saya kasih judul film ini kayak gini karena endingnya kayak gini, ya. Nah, jangan lupa ya. Aduh, gimana nih ya? FPI. Nah, saudara. Form apa? Form penilai iman. Nah, kira-kira kalau endingnya kayak gitu, saya mau kasih judul FPI nih, ya, FPI. Apa maksudnya saudara? Form penilai iman. Kita mulai kisahnya begini saudara ya, tentang form penilaian. Di zaman sekarang kita ini tidak asing dengan yang namanya menilai sesuatu. Kita pesan GoFood, lalu kita setelah itu pesan di aplikasinya langsung kasih nilai berapa sama makanannya, sama drivernya. Beli makanannya kita bisa nilai, kira-kira makanan ini enak atau tidak. Beli baju di Shopee, beli di Tokped, begitu barang-barang, lalu di akhirnya tolong kasih nilai. Ya, saudara, Semusel itu paling suka memberi nilai, saudara. Jadi saya tanya, kenapain sih? Dia kan udah datang barangnya, kan udah beres. Dia bilang, karena gara-gara nilai-nilai rekomendasi dari orang, saya mau kunjungi toko ini, beli makanan ini. Ya, jadi saya punya tanggung jawab untuk kasih nilai kira-kira berapa. Ya, kalau bagus nilainya sih itu beruntung orang itu, saudara ya, pemilik tokonya. Tapi kalau ternyata kualitasnya jelek berarti ngaruh juga. Tapi itu kan sesuatu yang baik, artinya kita jujur ya. Kita ingin kasih rekomendasi atau enggak. Nah saudara-saudara, form penilaian ini sesuatu yang penting dan di dalam kehidupan kerja juga ada. Ya, karyawan dikasih form penilaian seberapa baik kinerjanya, bagaimana dia hasil kerjanya, bagaimana karakternya akan dinilai. Dan itu akan menjadi sesuatu yang penting untuk orang ini dilanjutkan kerjanya atau tidak, dinaikkan gajinya atau tidak, dan sebagainya. Dan form penilaian itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Nah pertanyaannya, saudara, kalau ini kita bawa dalam konteks yang rohani, soal iman, kira-kira iman itu bisa dinilai gak? Bisa gak? Bisa. Saya punya formulirnya. Nah ini saya kasih formulirnya saudara ya. Ini contoh formulir penilaian iman. Jadi saudara, form penilaiannya simpel saja. Identitas berarti nama kita, hasil penilaian kira-kira dikasih bintang berapa ini, lalu alasannya untuk penilaian itu apa. Lalu paling bagian akhir pemberi nilai. Siapa yang memberi nilai? Dan di sini kita mungkin akan mikir-mikir nih. Siapa yang berani kasih nilai iman saya? Saudara akan setuju dengan formulir ini ketika yang memberi nilai ini adalah orang yang punya kapasitas menilai iman kita. Siapa kira-kira? A, teman. B, orang tua. C, hamba Tuhan. Atau D, Tuhan itu sendiri. Siapa? Siapa? D atau Tuhan? D ya, D Tuhan ya saudara ya. Nah setuju sekali ya. Pemberi nilai, saya baru yakin ini sesuatu formulir yang baik kalau yang memberi nilai adalah Tuhan. Maka yang memberi nilai kali ini saudara adalah, ini sudah centang biru nih formulirnya. Ya, terverifikasi karena pemberi nilai adalah Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi nilai. Dan ini dia lakukan kepada satu orang. Dia kasih nilai, berapa nilai untuk kehidupan berimannya. Dan saudara, ada satu hal menarik sekali. Tidak tanggung-tanggung, nilai yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang ini, tahu berapa? Bintang 5 saudara-saudara. Ini menarik sekali ya, bintang 5. Mari kita lihat saudara-saudara, apa yang Yesus katakan. Kita lihat ayat 9 ya, nilainya yang Tuhan berikan. Silakan lihat bagian ayat Alkitab dan dengarkan audionya ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Oke, saudara, kira-kira Tuhan Yesus ketemu dengan orang ini, dia bilang begini, iman seperti ini gak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus itu jarang sekali memuji, jarang sekali memberikan penilaian seperti ini kepada orang. Tapi kali ini dia bisa berikan ini. Dia lihat ke belakang, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, ini keren sekali. Siapa orang ini? Kenapa Yesus sang guru itu, Tuhan itu bisa mengatakan itu ketika bertemu dengan orang ini? Kalau Yesus bisa memuji orang ini, berarti ada yang spesial dari orang ini. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Sama halnya seperti ini saudara ya, ketika dulu ya, waktu di sekolah dasar gitu. Wow, guru saya bilang begini, kalian tuh harus pakainya rapi gini. Tetap aja tuh anak-anak bajunya semua berantakan begitu, gak pakai topi segala macam. Nah, yang guru lakukan dia bilang begini, dia panggil satu orang, anak yang paling rapi, dan pastinya itu bukan saya saudara ya. Jadi panggil, dia bilang gini, ini contohnya yang saya mau kalian ikutin, kayak gini model orangnya. Nah jadi kayak dikasih contoh, ini dia yang kalian mesti ikuti. Nah Tuhan sedang ngajarin kita begini, ada satu orang, ini nih yang mesti kalian pelajari bagaimana dia beriman. Kita jadi bertanya, dikasih nilai bintang 5, siapa dia ini? Dan mengapa Tuhan memberi bintang 5 sama dia? Mengapa Tuhan bisa bilang, di antara semuanya aku gak pernah ketemu yang kayak gini, sekalipun di antara orang Israel. Saudara, mari kita lanjutkan penelitian kita saudara ya. Kita isi formulir ini, kira-kira siapa orangnya ya. Mari kita lanjutkan saudara, lihat di ayat 1 dan 3 dan dengarkan audionya seperti ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Oke, kita berarti ketemukan identitasnya. Dia ini seorang perwira. Ini kejadiannya di Kapernaum, ya. Perwira di Kapernaum, dan ada satu catatan penting, perwira ini bukan orang Yahudi. Ya, Saudara. Lalu kemudian perwira ini tadi dikatakan dia punya hamba. Hambanya sakit keras, ya hampir mati. Lalu ketika mendengar ada Yesus ini melakukan banyak mujizat di Kapernaum, ia menyuruh tua-tua Yahudi ya untuk ketemu Yesus dan bilang, sembuhkan hambaku, begitu ya. Oke, sampai di sini saudara, kita kasih beberapa kesimpulan. Seperti apa karakter perwira ini? Dia ini orang yang baik ya. Perwira non-Yahudi di Kapernaum ini karakternya baik. Perwira itu punya jabatan, dia punya bawahan. Tapi ada satu hal menarik, dia mencari obat buat hambanya. Ini tidak biasa dalam kultur waktu itu. Tuan dan hamba itu sesuatu yang beda jauh kelasnya. Jadi saudara, pada zaman itu hamba, yang disebut hamba, itu budak, itu mirip kayak properti. Ya, mirip kayak binatang, mirip kayak benda-benda mati biasa. Yang membuat berbeda apa? Hamba bisa bicara. Nah kemudian di sini Tuhan ini peduli banget nih sama si hamba. Dia mau hamba ini sembuh. Padahal waktu itu biasa, kalau hamba sakit, hamba itu dibiarin, mati juga gak apa-apa. Karena dia tidak punya hak atas dirinya. Tapi dari sini saja kita tahu si perwira ini punya hati yang penuh belas kasih, dia peduli sama hambanya. Lalu saudara, kalau seperti itu, apakah mungkin Yesus memberi nilai bintang 5 itu kepada si perwira ini gara-gara dia baik? Apakah itu yang membuat dia ini imannya dipuji oleh Yesus?
Nah saudara-saudara, kalau seperti itu berarti banyak ya yang bisa dinilai baik sama Tuhan karena semua membantu orang, menolong orang. Kalau hanya sekedar itu, apakah seperti itu yang dasar Yesus menilai? Nah saudara, kita lihat alasannya mengapa Yesus memberi nilai seperti itu kepada perwira non-Yahudi di Kapernaum ini. Mari kita membuka saudara ayat 4 dan ayat 7 saudara ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Oke saudara, alasan pertama adalah karena perwira ini percaya pada anugerah Allah semata. Dengarkan teksnya tadi ya. Menurut tua-tua Yahudi, karena perwira ini minta tolong, lalu tua-tua ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, dia ini layak engkau tolong. Kenapa? Dia ini baik hatinya, dia juga menjadi donatur sinagog, ya, menjadi donatur rumah ibadah. Jadi kita bisa beribadah karena ada orang ini kasih persembahan. Jadi buat orang, perwira ini layak. Tetapi menariknya bahwa ketika Yesus datang ke sana, tidak jauh dari rumahnya, dia mengatakan, menyuruh teman-teman yang lain, pesuruhnya untuk mengatakan jangan datang ke rumah karena aku tidak layak. Ya. Lalu dia mengatakan aku tidak layak juga datang kepadamu. Kata kuncinya adalah tidak layak tadi, saudara. Jadi perwira ini menganggap meskipun orang lain menganggap dirinya layak karena perbuatan baiknya, tapi bagi dia tidak layak mendapatkan kebaikan, kemurahan dari Tuhan Yesus. Nah ini alasan pertama. Iman dipuji tidak didasarkan pada kelayakan diri, tetapi pada kesadaran diri tidak layak. Jadi kenapa Yesus memuji perwira ini? Karena ia percaya pada anugerah Allah semata. Saudara-saudara, ada ketegangan di sini ya. Antara apa yang dikatakan oleh orang tua-tua Yahudi dan juga oleh perwira. Tua-tua Yahudi berkata, ia layak engkau tolong. Tapi perwira berkata, aku tidak layak untuk ditolong. Jadi kesadaran diri ini menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus, saudara. Konsep Yudaisme pada zaman itu seperti gini, saudara ya. Banyak sedekah, mengasihi Israel berarti orang itu layak diberkati dan ditolong. Ini konsep ini sebenarnya sama kalau model-model sekarang. Banyak ya kita misalnya beli makanan, minuman tertentu, beli kopi gitu. Lalu kita dapat kumpulkan poin-poin dari hasil pembelian itu. Lalu nanti kalau sudah dikumpulkan poinnya, kita klaim hadiahnya. Nah saudara, banyak orang berpikir juga seperti itu. Di dalam kehidupan beragama seringkali bikin kebaikan seperti ngumpulin poin, lalu nanti kita bisa klaim hadiahnya dari kebaikan-kebaikan kita itu. Nah tentu ini bertabrakan dengan Injil, karena kebaikan, keselamatan sama sekali bukan karena poin-poin itu ngumpulin poin, tapi semua karena anugerah Allah. Dan ini yang dimiliki oleh perwira, saudara. Meskipun menurut manusia, kacamata manusia, perwira ini baik, perwira ini donatur, kasih persembahan, kasih uangnya, penuh belas kasih. Tapi menurut dia, bagi dia sadar perbuatan baik itu tidak membuat dia layak untuk diberkati atau ditolong. Perbuatan baik tidak dapat memberi keselamatan, dan iman ini selaras dengan spirit Injil yang di dalam Alkitab. Semua karena anugerah Allah. Tetapi masalahnya, saudara, di zaman sekarang banyak orang tidak berterima dengan hal ini. Masa sih perbuatan baik sama sekali tidak diperhitungkan oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang menolong kita untuk masuk ke dalam surganya. Misalnya gini, yang beberapa waktu ini yang sedang hot-hot ya saudara, tentang Kristen progresif, saudara-saudara. Saudara ikutin
apa yang jadi berkembang. Wah saudara, ini jadi pembicaraan, perbincangan. Jadi ada satu orang hamba Tuhan berkata begini bahwa nggak harus percaya ngomong bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya baru masuk sorga. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang penting dia baik, melakukan kasih, juga bisa masuk sorganya Tuhan. Jadi dia merasa begini, bagaimana mungkin Tuhan yang baik itu mengizinkan ada orang-orang baik yang meskipun mereka belum percaya kepada Kristus dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Bagi orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen progresif itu saudara mengatakan bahwa Tuhan itu maha kasih. Cuma di situ saja. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan itu juga maha adil. Seharusnya Injil yang benar adalah Tuhan itu maha kasih dan maha adil. Kalau ada orang yang sedang berpikir ekstrim yang lain begini, Tuhan itu cuma adil doang. Wah, itu disebut sebagai orang yang legalis saudara. Maka semua hal di itu, kamu berdosa, kamu dihukum. Gitu, orang legalis. Sedangkan orang liberalis saudara adalah orang Tuhan itu kasih. Gak peduli kamu berdosa apa, Tuhan ampuni, Tuhan rangkul terus. Nah lupa bahwa Tuhan itu adalah adil dan penuh kasih. Nah ini yang sering dilupakan. Sehingga argumen yang berkata begini, perbuatan baik bisa menghapus dosa saya, membawa saya masuk ke dalam surga, itu tidak murni sebagai Injil. Tidak bisa disebut sebagai Kristen sejati. Bukan itu kekristenan saudara. Kenapa saya berkata bahwa perbuatan baik sama sekali tidak bisa menghapus dosa? Karena itulah yang dikatakan Alkitab. Perbuatan baik itu bukanlah untuk menghapus dosa, karena keselamatan, penghapusan dosa itu murni karena anugerah Allah. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini saudara ya. Ada satu orang membunuh, kedapatan membunuh. Lalu dia dihukum ya. Mau dihakimi, mau disidang, divonis hukumannya berapa tahun. Lalu sudah sebelum dia ditangkap polisi mau dihukum, oh saya membunuh, saya mesti bikin kebaikan. Lalu kemudian dia buat kebaikan, dia kasih uang ke panti asuhan, kasih makanan ke orang jalanan, sumbang gereja misalnya begitu ya, buat pembangunan gereja. Lalu kemudian harinya dia ditangkap, divonis, disidang, lalu hakim berkata seperti ini. Saudara benar saudara telah membunuh, ya benar. Maka hari ini dengarkan vonis hukuman saudara, ditetapkan hari ini tanggal ini kamu divonis hukuman. Lalu hakim, tunggu hakim. Benar saya sudah membunuh, tapi saya sudah banyak melakukan kebaikan kemarin. Saya sudah kasih makanan buat orang-orang panti, buat orang jalanan. Saya juga sudah sumbang gereja, saya lakukan banyak kebaikan. Kira-kira saudara, kalau saudara adalah hakim itu, alasan ini bisa menghapus hukumannya gak? Sama sekali tidak. Jadi bagaimana mungkin kita berkata begini sama Tuhan, kebaikanku bisa membawaku pada sorganya, karena kebaikanku bisa menghapus dosa-dosaku? Sama sekali enggak. Hukuman Allah, murka Allah tetap ada, sebaik apapun kita. Sehingga argumen yang berkata bahwa keselamatan karena perbuatan baik itu sama sekali bukan Injil yang murni. Oleh karena itu saudara, kalau kita berkata begini, ada sedikit saja saya melakukan kebaikan untuk keselamatan saya, untuk masuk surga, ada sedikit saja, sama sekali itu bukan Injil yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab. Karena Injil yang disampaikan dalam Alkitab semua karena anugerah, bukan karena kelayakan, bukan karena kebaikan saya. Terus kalau saya buat baik itu buat apa? Itu sama sekali bukan sebuah poin untuk ngumpulin keselamatan, pahala-pahala kita untuk masuk surga, sama sekali bukan. Tapi sebagai buah dari saya sudah diselamatkan. Sama kayak gini loh saudara, saudara olahraga misalnya. Saudara sakit, lalu saudara minum obat, saudara sembuh, lalu kemudian saudara olahraga. Yang menyebabkan saudara sembuh olahraga atau obatnya? Obatnya kan, karena udah minum obat jadi olahraga. Jadi yang membuat kita sebenarnya mengalami kesembuhan itu adalah karena Kristus. Lalu akibatnya kita bisa olahraga, kita bisa lari-lari. Kalau ada orang yang bilang gini, saya berbuat baik karena saya sudah, karena untuk menyelamatkan saya, itu sesuatu yang tidak Injili, ya tidak sesuai dengan Injil. Semua karena anugerah Allah.
Sehingga waktu saya melakukan kebaikan, kebaikan saya adalah buah dari saya sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Ya, jadi itu kata kuncinya saudara. Dan ini yang dipercaya oleh perwira itu. Kenapa Yesus puji dia? Karena dia percaya anugerah Allah. Dia lakukan kebaikan, bukannya dia nggak baik-baik dia. Dia tolong hambanya, dia kasih uangnya, jadi donatur. Tapi dia tahu semua itu bukan berarti membuat dia layak dapat kebaikan Tuhan. Yang membuat dia layak karena anugerah. Saudara, alasan yang kedua, ya. Tadi alasan yang pertama percaya pada anugerah. Alasan yang kedua ada di ayat 7b. Ya, dengarkan baik-baik, lihat Alkitabnya saudara. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambamu itu akan sembuh. Apa maksudnya saudara? Kenapa Yesus melihat orang ini sebagai orang yang beriman? Karena perwira ini memegang betul bahwa kata-kata Yesus adalah kata-kata yang berkuasa. Dia pegang perkataan Tuhan, dia pegang firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting. Hanya kata-kata Tuhan yang bisa kita pegang. Karena hanya kata-kata Tuhan yang selaras dengan apa yang terjadi. Maka di dalam Alkitab saudara-saudara, kalau Tuhan bilang begini, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah cakrawala, jadilah. Jadi apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Jadi orang yang berpegang sama firman, itulah orang yang beriman. Kalau kita mengatakan diri kita orang beriman, tapi kita tidak pegang firman, kita tidak percaya pada firman, kita tidak akui firman, kita tidak cintai firman, maka pertanyaannya, benarkah kita ini orang beriman? Karena orang beriman percaya pada firman, dia suka mendengarkan firman, dia cinta sama firman. Saudara-saudara, ini penting sekali. Orang beriman cinta sama firman dan berpijak pada firman. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan beriman kita pegang firman Tuhan, janji-janjinya dalam firman. Sehingga waktu kita jalani hidup ini, kita gak peduli lagi. Terserah orang ngomong apa. Tapi selagi firman Tuhan berkata ini seperti ini hidup orang Kristen, saya akan jalan hidup seperti ini. Karena pegangannya adalah firman Tuhan. Tapi persoalannya saudara, dalam dunia kita saat ini, seringkali saudara, kita lebih ngikut apa kata dunia tentang kita dibanding apa kata Tuhan tentang kita. Dan ingat, mesti waspada dengan hal ini. Misalnya ya saudara, di zaman-zaman ini ada yang bilang begini ya. Misalnya di media sosial, wah umur 25 tahun, lu itu sukses kalau lu punya uang 500 juta misalnya gitu ya. Umur 30 tahun, lu baru dibilang sukses kalau kamu punya apa? Punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri ya. Kamu dikatakan sukses kalau di usia 30 kamu sudah punya pacar, kamu sudah menikah, punya anak dan sebagainya saudara. Sekarang bayangkan kalau semua itu kita dengarkan dan mengatakan, oh itu identitas diri saya ditentukan oleh apa yang saya punya, materi, apa kata orang. Maka itu sedang tidak memegang apa yang firman Tuhan katakan. Karena identitas kita bukan diletakkan pada apa yang kita punyai, tapi siapa yang punyai kita sebenarnya di situ. Karena Yesus yang punya saya, Tuhan yang punya hidup saya. Aku tidak layak tapi Tuhan melayakkan aku. Bukan karena aku lakukan, tetapi karena apa yang Allah lakukan dalam hidupku. Identitasku diletakkan pada hal itu. Maka kita pegang firman-Nya, Tuhan aku percaya. Kau sendiri berkata diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Maka aku akan terus mengandalkan Engkau. Takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Aku akan terus takut akan Engkau. Hidup di dalam Engkau. Kalau aku hidup, hidupku memberi buah. Kalau aku mati, mati pun keuntungan begitu. Aku akan siap melakukan apa saja untuk Tuhan. Karena itu sebuah respon dalam hidup kita ya. Ditentukan identitasnya oleh Tuhan. Standar hidup orang yang beriman bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tetapi apa kata firman Tuhan. Sehingga saudara yang kedua tadi, pertama dia percaya pada anugerah Allah semata. Yang kedua dia percaya pada firman yang berkuasa. Makanya dia berkata sepatah kata saja. Kalau Tuhan yang bilang
pasti sembuh. Siapa yang punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan katakan pasti digenapi? Hanya orang beriman, saudara. Dan dalam doa-doa kita, menurut saudara, doa orang beriman itu dikabulkan gak? Pasti dikabulkan. Doa orang beriman pasti dikabulkan. Tapi apa yang didoain? Karena orang beriman pasti doain apa yang ada dalam firman. Orang beriman tuh gak hanya doain tentang standar dunia. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, maka percayalah Tuhan akan menjawab doa itu. Saudara, maka Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini, saudara. When your will is God's will, you will have your will. Ketika kehendakmu itu adalah kehendak Allah, keinginanmu itu adalah keinginan Allah, maka kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Dan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang firman katakan, saudara-saudara. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa sesuai dengan kehendak Allah, percayalah itu pasti akan digenapi oleh Allah. Tapi seringkali kita coba evaluasi doa-doa kita selama ini. Apakah kita berdoa sesuai kehendak kita atau sesuai kehendak Allah? Apa yang aku inginkan atau yang Allah inginkan? Dalam banyak kesempatan saudara, kita seringkali berdoa seperti ini. Kita akan, Tuhan, aku lagi bergumul di kerjaanku, aku lagi bergumul di keluargaku. Kita tulis, Tuhan, ini yang dapat Engkau lakukan untuk mengatasi masalahku. Jadi list, Tuhan lakukan ini, A, B, C, D, supaya aku baik, supaya hidup berkati. Tuhan, ini ya listnya ini. Kita lupa bahwa Tuhan pemilik hidup kita, dan seharusnya kita bertanya, Tuhan, ini masalahku, berat banget. Saya gak tahu harus mau ngapain. Tolong saya, pimpin saya, kasih hikmat apa yang perlu saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan. Apa yang sebaiknya saya lakukan di tengah-tengah persoalan ini. Bertanya kepada Allah sebagai sebuah keyakinan bahwa Dia pemilik hidup kita. Maka saudara, doa-doa kita selama ini, apakah doa yang berpusat pada kehendak Allah atau sebenarnya kehendak diri? Maka seharusnya saudara, orang yang beriman berdoa sesuai dengan firman. Maka orang yang berdoa sesuai kehendak Allah itu tidak bisa lepas. Dia pasti cintai firman, dia merindukan firman, dia mengasihi firman, dia baca firman, dia lakukan firman. Doa itu lahir dari kecintaan pada firman. Jadi kita tidak akan berani berdoa sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Maka itu jadi evaluasi bagi kita, saudara. Tetapi yang pasti tadi, perwira itu berdoa, percaya pada firman yang berkuasa, dan dia pegang itu. Sepatah kata saja, kalau memang sembuh, pasti sembuh. Dan itu berpegang kepada firman. Saudara, apa alasan yang ketiga, saudara? Alasan yang ketiga ini, saudara, ya. Ya, alasan yang Sebab ketiga. aku sendiri seorang Di ayat bawahan, 8. dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, coba dengarkan sekali lagi ya. Ini penting, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Oke. Saudara, apa yang membuat Yesus memuji iman perwira ini? Karena dia percaya pada otoritas Kristus sebagai Tuhan. Perhatikan tadi bagian itu, saudara. Perwira ini punya pasukan di bawahnya. Jadi punya bawahan, kurang lebih untuk level dia punya 100 orang di bawahnya. Lalu dia kasih analogi kayak gini. Tuhan, aku ini punya bawahan. Aku ngomong aja sama bawahan saya, apa saja yang aku omongin, pasti mereka ikutin. Datang, mereka datang. Lakukan, mereka lakukan. Pergi, mereka pergi. Dia punya otoritas. Tapi perwira ini punya atasan. Apapun yang atasan saya ngomong, saya juga mesti lakukan. Kaisar ngomong apa, saya akan lakukan.
Dan saat ini dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia memposisikan diri, Yesus itu punya otoritas di atasnya. Punya otoritas, punya kuasa. Sehingga Yesus ngomong apa, pasti akan dilakukan. Dan ini penting sekali. Kita menyebut Yesus Tuhan, tapi benarkah kita menyebut dia sebagai Tuhan, kita percaya juga sama otoritasnya. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, maka konsekuensinya Yesus ngomong apa saja, taat, saudara. Kan dalam konteks militer kayak gitu. Bawahan gak boleh nentang atasan. Kalau kita mengakui otoritas Kristus sebagai Tuhan, bahwa apapun yang Yesus katakan, aku juga lakukan. Dan di dalam bagian ini dia mengakui otoritas itu. Perwira ini mengakui bahwa apa yang Yesus katakan pasti terjadi, pasti digenapi, pasti dilakukan. Maka ini jadi sesuatu yang penting. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, benarkah kita mau tunduk dan taat sama dia? Kalau Tuhan katakan kepada kita, ayo melayani Tuhan. Aku melayani, siap melayani Tuhan. Ampuni dia. Siap Tuhan, aku ampuni dia. Kamu jangan takut ya. Siap Tuhan, aku tidak takut. Jangan khawatir. Aku tidak khawatir Tuhan. Kasihi dia, kasihi musuhmu. Tolong orang itu. Saudara, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita taat, tunduk kepada apa yang Yesus katakan. Dan inilah yang dilakukan oleh perwira itu. Gambaran imannya, saudara, iman yang mengakui otoritas Yesus sebagai Tuhan, bukan cuma sebagai guru. Dia mengakui otoritas itu sehingga dia percaya. Yesus gak perlu datang ke sini, dari jauh aja aku percaya. Kalau Tuhan yang bersabda, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh. Dan endingnya tadi kita udah baca di awal. Hamba itu sembuh. Tidak ada prosesnya sih, apa Yesus ketemu mau diapain gak juga. Tapi sembuh. Saudara-saudara, apa poinnya di sini tentang bagaimana perwira ini saudara benar-benar menggambarkan apa itu iman yang sebenarnya. Percaya pada anugerah Allah semata, percaya pada firman yang berkuasa, percaya pada Kristus sebagai Tuhan. Kalau Yesus hari ini datang, apakah dia akan berkata seperti ini, saudara? Iman seperti ini tidak pernah kujumpai. Benar-benar di GKR ini ada orang-orang beriman. Percaya pada anugerah, percaya pada firman, percaya pada Kristus sebagai Tuhan. Dan harusnya form penilaian ini menjadi bahan ajar, bahan evaluasi bagi kita. Tuhan, apakah benar aku sudah sungguh-sungguh beriman kepadamu? Dan ini yang kita mau. Kita mau menyenangkan Yesus, kita mau seperti apa yang Yesus katakan. Maka kita harusnya sungguh-sungguh mengoreksi iman kita berdasarkan 3 alasan ini. Apakah kita benar-benar mengakui, melandaskan hidup kita pada anugerah? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh mengakui otoritas Kristus sebagai Tuhan? Saudara-saudara, ada satu gambar ini saudara ya. Menurut saudara, pandangan saudara, gambar ini indah gak saudara? Hah? Indah gak? Hanya orang-orang yang beriman yang mengatakan ini indah ya. Indah ya. Wah, pengen healing di tempat ini, melihat ada pegunungan, ada yang hijau-hijau begitu. Tetapi saudara tahu bahwa kehidupan kita seringkali seperti ini sebenarnya, kehidupan kita beriman. Kadangkala dalam kehidupan kita beriman, saudara-saudara, kita ada di puncak gunung, saudara. Tapi kadang kita juga ada di lembah-lembah yang kelam. Tapi tetap kita katakan indah. Dalam perjalanan kita beriman, tidak selalu kita itu semangat terus. Selalu di atas terus. Kadangkala iman kita juga bergumul. Kadang-kala kita ragu sama Tuhan. Kadang kita bertanya sama Tuhan. Apalagi ketika kita di lembah yang kelam. Lembah yang kelam apa? Ketika ada masalah menimpa kita. Ketika ada persoalan. Membuat kita bertanya, Tuhan benar gak sih Tuhan?
Kok keluargaku kayak gini, kok kerjaanku kayak gini, kok masa depanku gak jelas sih. Bener gak Tuhan itu ada? Terus semakin dalam lembah itu kita akan bertanya sama Tuhan. Saya coba pikir ya, hari ini saudara ada di puncak gunung atau sekarang ada di lembah saudara. Tapi ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan beriman kita, itu normal dan wajar kok. Tidak ada orang yang katakan beriman lalu kemudian dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah bergumul. Sekalipun ada persoalan di dalam kehidupan berimanmu, ingat 3 hal tadi. Tetap indah karena apa? Karena yang menopangnya ini anugerah Allah. Lalu firman yang berkuasa. Kristus sebagai Tuhan. Keindahan perjalanan orang beriman itu ditopang oleh anugerah Allah. Ketika kita menjalani kehidupan kita dalam beriman ini bertopang, berpegang pada firman Allah dan mengakui otoritas Kristus sebagai Tuhan, percayalah, meskipun melewati gunung dan lembah itu sulit, tetap indah. Maka saudara, di awal tadi saya ajak kita tadi membaca teks Alkitab mulai dari endingnya. Happy ending kan? Lalu kemudian kita lihat dari awal sampai akhir. Saya ingin kita juga mengajak kita saudara menjalani kehidupan beriman kita. Lihat endingnya. Orang beriman pasti happy ending. Percaya saudara? Amin. Orang beriman endingnya pasti happy saudara. Karena itu yang janji Tuhan janjikan. Ada kehidupan kekal bagi orang beriman. Ada keindahan, ada sukacita. Tuhan sendiri mengatakan, marilah kepadaku hambaku yang setia. Masuklah ikut bersama merayakan kegembiraan dalam pestaku. Itu sebuah keindahan disambut oleh Allah saudara-saudara. Dan baca kehidupan beriman ini dari akhir. Ending kehidupan orang beriman pasti happy. Tapi jalaninya yang gak mudah. Meskipun happy ending, tapi kadangkala kita ada di gunung, kadangkala ada di lembah. Tapi meskipun saudara, mungkin saudara ada di gunung, di puncak gunung, tapi ingat semua anugerah Allah. Kalau hari ini semua baik-baik saja hidupmu, karirmu baik, kerjaanmu baik, keluargamu baik, semua oke-oke saja, tapi tetaplah sadar, semua anugerah Allah. Bukan karena kelayakanmu. Itu orang beriman. Tapi ketika engkau sedang ada di lembah terdalam, lembah gelap, sedang mengalami tekanan yang begitu berat, kamu juga percaya anugerah Allah menopangmu. Jadi kamu tidak akan mudah kecewa, kamu tidak akan putus asa. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pimpin. Saya tetap percaya, saya tetap yakin Tuhan saya tidak pernah tinggalkan saya. Dan itulah orang beriman seperti itu saudara. Memang sulit, memang tidak mudah, tapi endingnya pasti indah, endingnya pasti happy. Maka biarkanlah kalimat ini menutup khotbah ini saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman sejati yang berpusat pada Kristus bukanlah iman yang tidak pernah lemah, ragu dan bergumul. Anugerahnya mengizinkan kita mengalaminya dan firman-Nya menguatkan kita menghadapinya. Ketika kita beriman, ada ruang bagi kelemahan, ada ruang bagi pergumulan, ada ruang bagi keraguan. Tapi di dalam anugerah Allah, Tuhan izinkan kita lewati dan firman-Nya kuatkan kita. Maka hari ini dimanapun Anda berada saudara, entah di lembah atau di puncak gunung, jangan tinggalkan Tuhanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita renungkan sejenak saudara-saudara, kira-kira apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Kalau ada teguran yang Tuhan berikan, buka hatimu untuk renungkan kembali teguran apa yang Dia berikan. Kalau ada penghiburan apa yang Dia berikan. Silakan ambil waktu berdoa, ambil waktu diam di hadapan Allah.
Bapa di sorga, ketika kami membaca bagaimana Engkau bertemu dengan perwira di Kapernaum, betapa kami malu. Ada orang non-Yahudi yang belum tahu banyak kebenaran, tapi dia begitu yakin dan percaya kepada otoritas Kristus sebagai Tuhan. Kami yang saat ini sudah disingkapkan kebenaran yang banyak, yang besar, tapi seringkali kami meragukan. Kami seringkali tidak percaya penuh kepada Allah. Hari ini Engkau ingatkan kami, betapapun mungkin saja kami punya keraguan, kami lemah, kami bergumul dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu anugerah Allah menopang, firman-Mu menjadi pijakan kami dan menjadi pelita yang mendorong, menolong kami melewatinya. Engkau yang terus kuatkan kami Tuhan. Kami tidak mampu seorang diri menjalani kehidupan beriman di tengah-tengah dunia ini. Kami butuh pertolongan-Mu. Dan Engkau tahu hari ini jemaat-jemaat-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Jikalau saat ini mereka sedang ada di puncak gunung, semua keadaannya baik-baik saja, keluarganya baik, pekerjaannya baik, kehidupannya baik, karirnya baik. Biarlah setiap umat-Mu sadar semua itu karena anugerah Allah. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Kalaupun hari ini ada yang sedang di lembah yang kelam, lembah yang gelap, sedang tertekan, sedang putus asa, sedang ingin menyerah karena melihat realitas hidupnya, pekerjaannya, masa depannya, keluarganya, biarlah dia tidak kehilangan imannya, karena dia tahu dia berdiri di atas topangan anugerah Allah, firman Allah, dan Kristus sebagai Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kehidupan orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai diuraikan. Biarkanlah kami terus menghayatinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.